desa di Pamulang ini, Pemalang ini punya nama unik. Nah, nama uniknya itu adalah Desa Cawet. Jadi, kepala desanya ini itu datang di musyawarah antar desa. Di balik nama uniknya itu ternyata banyak inovasi yang muncul dari malah justru ini sebagai branding, Mas. Halo Sobat Desa, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan Anda Menonton dong, bukan mendengar dong. Halo Sobat Desa, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan Anda menonton tayangan ini. Bersama saya Misat Hudani Dan saya Alif Rahman, masih di Sanggar Isine Direktur. Ngopo tanganku gini-gini ya? Soalnya naik nadanya. Oh iya, naik. Tapi ana sing beda. Apa? Ana sing beda, ana sing ilang. Ono sing hilang ya. Oh. Tapi bukan dia. Oh iya. Dia tetap di sini. Ngopo ilang ya? Karena ya nganu lah. Perkembangan teknologi. Pancu. Gak jelas. Ini nang awal-awal kok wis ora jelas sih maksudnya piye. Hah? Jadi kan Mas, ini adalah episode ke-6. ke-6 episode wis kita ke-6 ya. Jadi wis Gak 6, kerasa. alhamdullah. Wingi kok rasane 5. Wingi kok rasane 5, saiki kok wis 6. Kok wis Cepet 6, banget. cepet banget ya. Cuma di episode 5 wingi ono sing ngomong bahwa akan ngomongke soal primordialisme kuwi sampai episode 200. Oh iya. Jadi Enggak ya? podcast kita sampai 200 episode. Iku wis di anak kok ya. Iya, Pak. Insyaallah. Malah anak. Jadi di episode ke-6 ini, teman-teman, kita akan membahas terkait dengan desa update. Desa update. Nah, Apa itu desa update? Desa update itu serangkaian berita-berita yang kita baca selama 1 minggu terakhir lah setidaknya untuk dibacakan atau diceritakan kepada teman-teman yang menonton podcast ini. Kayak gitu. Nah, tentunya berita-berita yang kita baca itu berita-berita yang mengandung unsur lokalitas desa lah, maksudnya ini berita lokal desa coba kita bacakan. Nah, tentu udah kita pilih-pilih yang berita yang menarik. Menurut kita sih. Menurut kita. Nggak tahu menurut kalian. Iya, ora peduli aku. Oke, langsung aja Mas. Kita ada 4 berita. Iya. Ya, ada 4 berita dari berbagai sumber. Yang pertama judulnya nganu nih Mas, kaitannya dengan karena ini lagi puasa ya dan mendekati kita syuting kita syuting ini Hamin 13. Hamin 13. Jadi udah mendekati bulan Syawal atau satu hari raya Idul Fitri. Jadi muncul berita yang menurut saya menarik nih, yaitu di salah satu desa di Boyolali, judulnya ya, desa ini siapkan rumah angker untuk karantina pemudik yang nekat. Kayak gitu. Jadi ini adalah bisa ke bawah Mas. Nah ini rumahnya, salah satu tempatnya. Ini adalah salah satu desa yang ada di Boyolali, namanya Desa Sidomulyo. Nah Desa Sidomulyo ini inovasi atau bukan ya? Jadi dia menginovasikan bahwa yang nekat untuk pulang mudik, jadi warga desa yang perantauan terus nekat untuk pulang mudik, dia akan dikarantina di rumah angker tersebut. Sebenarnya kalau aku baca ya, rumahnya itu layak huni. Tapi rumahnya itu ada di satu kawasan yang dia tuh kosong Mas. Kayak di tengah hutan gitu. Terus kemudian nggak punya tetangga, jadi benar-benar sendiri. Tapi sebenarnya rumahnya layak huni. Nah itu dimanfaatkan untuk karantina bagi pemudik yang nekat untuk mudik. Kalau menurutku ini bagian inovasi. Bagian dari inovasi. Inovasi itu di bagian mana ya? Hukum dan politik ya, itu kan hukum. Ya, menghukum secara menginovasi hukum. Ya. Jadi salah satu warga desa yang sudah terlanjur mudik itu, yang nekat itu bernama Fajar Budi. Oh, berarti wis ono. Udah ada 2 orang yang nekat mudik. Terus kemudian dia
dia setelah diwawancarai ternyata bilangnya bagi teman-teman warga desa tersebut dimohon untuk jangan mudik, nggak enak, dia ketakutan ternyata di sana meskipun layak huni. Terus kemudian tapi kan bulan Ramadan apanya kan harusnya di nganu harusnya kan di nganu enggak sih? Di nganu itu di apa, Mas? Di masjid setan-setan kan harusnya dibelenggu. Berarti bukan setan. Berarti mungkin kasnya kayak babi ngepet. Itu Pak Lurah itu ada. Pak Lurah desa apa mau? Sidomulyo. Itulah intinya, jadi prank. Udah ada 2 warga dan salah satunya diwawancarai terus kemudian menghimbau pada warga desa Panggung Harjo, warga desa Sidomulyo itu untuk tidak mudik. Kalau menurut Mas Dani gimana, Mas? Dengan fenomena mudik tidak ya ini kan pemerintah melarang kita mudik dalam jangka waktu 6 sampai berapa toh? 17 Mei. Sampai 17 Mei. Nah, apakah gimana komentarnya Mas Dani gitu sebagai perantauan juga tuh di sini? Aku komentarnya di episode depan aja. Oh iya. Enggak seru jelas. Enggak sih, tapi ini menarik maksudnya mencoba memberikan efek jera dengan cara yang unik. Berarti di deleke ning rumah angker. Tapi aku jadi kepikirannya menarik ini. Kan tetap ada kan orang-orang yang nggak percaya hantu. Orang-orang sing ngakune sen-sen ngono kalau aku percayanya dengan sens ngono kalau dia tahu ini, jangan-jangan dia mah tertarik. Aku pengen membuktikan. Cuma tak mudik ya. Tapi kan tujuan utamanya sebenarnya nganu, Mas. Memberikan efek jera. Enggak, tujuan utamanya yang aku baca, mesti belum baca beritanya. Jadi iya memang. Tujuan utama dari tempat angker ini adalah supaya ada tempat karantina gitu sebenarnya. Yang dia itu jauh dari pemukiman warga, jadi tidak menulari warga sekitar sana. Angkernya itu nilai bonus. Dan ternyata faktanya bahwa di Kabupaten Boyolali di Kabupaten Boyolali itu desa pertama yang terkena COVID pada tahun 2020 lalu itu adalah desa Sidomulyo itu. Kayak gitu. Makanya kepala desanya membuat inovasi itu karena supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Itu sih berita pertama. Next, di berita kedua ini kalau ini dari aku ini menarik. Jadi kreativitas perempuan menjaga daya desa ini judulnya. Jadi ada beberapa perempuan di beberapa desa. Yang pertama itu ada di desa di Sumba. Nama desanya apa aku lupa. Sumba itu Sumatera ya, Mas ya? Sumba kok Sumatera NTT. Pelan. Balik atas. Nah, yang pertama ini ada Bumdes Sahabat yang berada di desa Semamung. Ini penggeraknya, salah satu penggeraknya juga perempuan. Namanya aku lupa. Bocone kangelan. Nah, dia itu menarik. Dia waktu awal-awal Covid karena banyak penduduk yang menjahit, jadi dia woro-woro ayo bikin masker. Masker. Itu yang pertama. Terus ada lagi di bawah ada dari Direktur Bumdes Bina Laksana. Ini Garut. Itu juga perempuan. Wilayah Kamujang Garut ini juga perempuan. Terus kemudian ada lagi di desa Rompe Gading, Sopeng, Sulawesi Selatan. Nah, ini juga penggerak Bumdesnya juga salah satunya perempuan. Nah, yang menarik di sini di balik prestasinya ya kayak di Garut itu tadi dia merubah homestay menjadi sebuah penginapan yang penuh dengan yang protokol kesehatannya sangat tertib. Kemudian bagaimana tetap menjaga resiliensi selama pandemi. Berarti tetap bisa bertahan selama pandemi. Nah, di balik prestasi-prestasinya itu para perempuan ini ternyata awal-awal diremehkan. Jadi dia pulang ke desa ini koyo dipandang sebelah mata. Ini orang ini ya. Sebelah mata. Jadi menurutmu apa perempuan ini siapa sih ngono kuwi. Dia salah satunya itu ada yang cerita bahwa dia dulu mahasiswa di
di perkuliahan itu dia biasa berdebat, biasa berdiskusi, dan pendapat dia dihargai. Tapi kemudian ketika dia pulang, karena dia perempuan, pendapatnya nggak dihargai. Oh ya. Jadi kok diprek nih lah. Kowe iki ngerti apa? Berarti sampai desa diprek gitu ya? Diprek. Diprek nih, bahasane cah kene lan cah jeksanan ya. Jadi ya itu menarik karena ternyata yang awalnya diremehkan, tapi ternyata dia bisa menjadi penggerak, bisa jadi salah satu penggerak lah. Walaupun aku perempuan, menurutku ini nganu ya, berita sebenarnya berita motivasi ya atau inspirasi gitu ya, karena iya sih, ya cerita menarik lah, ada cerita praktek baik di beberapa tempat yang dimana perempuan itu aktif. Tapi beda Mas, tambah lemes gitu ya Mas Arif. Ngombe sih. Enggak, kaitannya dengan ini ya, selain di desa-desa ini Mas, maksudnya selain di desa-desa ini, saya juga punya teman yang dia tuh kemarin baru bikin tulisan di detik.com. Judulnya Pemuda dan apa gitu pokoknya kaitannya pemuda desa gitu lah. Namanya Mbak Hiwi, itu juga aktif, maksudnya salah satu perempuan yang mungkin menjadi inspirasi bagi teman-teman perempuan lainnya kayak gitu, bahwa sebenarnya perempuan itu bisa melakukan apa kan lah suatu hal gitu lah. Bisa nggak bisa diremehkan gitu aja. Kayak gitu. Mungkin beritanya menarik sih soal itu. Iya menarik bisa, karena memang inspirasi. Ya harusnya ya kita setara sih kalau di bidang di skala desa ya, di bidang politik ya politiknya kita harus setara dan semartabat. Sama-sama manusia juga toh. Oke, next. Nah, karena di bulan puasa. Apa urusannya? Jadi ini tadi pagi tuh saat saya mencari berita, bukan saya sih, Mas Dani sih sebenarnya. Itu ada salah satu judul berita yang sangat menarik bagi saya, yaitu desa di Pamulang ini, Pemalang ini punya nama unik. Nah, nama uniknya itu adalah Desa Cawet. Gitu. Desa Cawet. Cawet ki apa sih? Cuma sih kurang ngerti. Cawet itu sidi. Sidi ku apa? Sidinya perempuan. Gitu iya, beda kalau lanang itu jenisnya sempak. Oh iya, aku lagi ngerti lagi. Oh, cantik, alah. Gitu. Jadi ini itu kenapa kok bisa namanya Cawet itu? Nah, di berita ini dibilang bahwa salah satu pada tahun 1825 gitu. Ketok moco aku toh. Heeh, itu moco. 82 itu. Jadi 200 tahun yang lalu. Iku zamane Mbah sapa ya? Mbah sapa? Mbah Sukijan. Heeh. Maaf Mbah Sukijan. 82 terus 1825. 1825. Jadi 200 tahun yang lalu sekitar itu ada patih dari apa tadi Pemalang. Patih dari Kerajaan Pemalang itu mau ekspansi ke beberapa desa kayak gitu waktu itu ya. Terus kemudian di desa tersebut ada orang-orang sawah, maksudnya orang petani yang kerja di sawah. Orang-orangan sawah. Bukan. Jadi warga desa yang kerja di sawah gitu, terus bertemu dengan patihnya tadi, itu, iya. Terus menanyakan siapa pemimpin dari kalian gitu di kawasan ini. Terus ditunjuklah satu orang yang dia tuh membawa kain penutup hanya di bagian kemaluannya, terus diikat pakai tali. Nah, kain penutup itu dinamakan cawil. Terus talinya tali, jadi cawil tali. Kalau bahasa disingkatnya atau lebih enak manggilnya itu cawet. Gitu. Nah itu aku nggak tahu sih ini apakah asal usul dari nama cawet juga kayak gitu. Tapi pemimpinnya itu laki-laki waktu itu. Tapi dia itu memang benar pemimpinnya atau di prank? Nah, nggak tahu di beritanya itu nggak kanu. Siapa pemimpinnya? Oh, itu. Berarti nggak beritanya belum ya itulah tadi cuma menceritakan soal tapi itu. Tapi bisa namanya cawet ya. Kayak gitu. Cuma menarik Mas. Ini salah satu kepala desanya itu yang datang di MAD. MAD itu musyawarah antar desa nasional yang pernah diselenggarakan di Panggung Harjo. Betul. Ini ketua panitianya. Bukan ya, saya wakil. Oh iya. Wakil ketua. Jadi kepala desanya ini itu datang di
musyawarah antar desa. Di balik nama uniknya itu ternyata banyak inovasi yang muncul dari malah justru ini sebagai branding Mas. Malah nama-nama desa gitu. Cawet ini malah justru malah sebagai brandingnya desa tersebut. Mereka buka aplikasi sistem informasi desa atau SID biasanya kita nyebut itu dengan sebutan buka cawet. Tujuannya untuk melihat transparansi dan akuntabilitas di desa tersebut. Nah kebetulan aku waktu setelah MADN itu aku juga ketemu namanya Mas Danu. Dia juga salah satu bukan, dia salah satu yang ikut mengembangkan aplikasi Buka Cawet itu. Buka Cawet. Nah, Mas Danu itu cerita entah ini benar apa enggak, cuma di sana itu pernah tercelutuk ide Desa Cawet itu sebagai branding, kemudian mereka mau bikin produk namanya kopi pesing. Jadi desanya Cawet, kopinya pesing, tapi itu menarik karena dari desa yang iku kadang wong isin tapi kemudian iku jadi branding ku malah lebih ngangkatnya lebih cepat. Mungkin ini implementasi dari nama itu adalah doa, Mas. Kok iso? Dari nama ini ternyata muncul keberkahan loh. Jadi menarik loh. Doa dari Cawet itu apa ya? Maksudnya segala apapun itu bisa ditangkap dengan baik itu sebenarnya akan baik juga. Termasuk Cawet. Randu Cawet juga bingung loh. Udah itu dulu karena ini puasa, kita next ke berita selanjutnya. Nah ini beritanya ini soal tempatnya Mas Arif ini. Gimana coba? Di Demak, jadi DLH di Kabupaten DLH itu Dinas Lingkungan Hidup. Demak, Kabupaten Demak, dia mendorong Mas Desa untuk membuat bank sampah. Bank sampah itu apa coba? Bank sampah itu bedanya sama sampah. Bank duit apa? Iya, dia menabungnya sampah. Iya. Ya pokoknya itulah dengan bank sampah ini intinya mereka ternyata sampah itu bisa menghasilkan duit loh. Iya. Sebenarnya sih bank sampah itu upaya dari pemerintah untuk karena salah satu unit usahanya BUMDes itu Kupas atau kelompok usaha pengelola sampah. Nah di Kupas itu juga menaungi 63 bank sampah. Malah 63 di Desa Panggung Harjo. Satu desa 63. Karena Desa Panggung Harjo desa urban dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Kayak gitu. Jadi tadi bank sampahnya itu juga banyak. Nah tujuan dari dibentuknya bank sampah ini sebenarnya untuk bagaimana sampah itu bisa dipilah Mas di tingkat rumah tangga. Karena gitu. Biaya terbesar di pengelolaan sampah itu di pemilahannya. Kayak gitu. Makanya dengan adanya bank sampah ini diharapkan di tingkat keluarga kita bisa memilah sampah lebih efektif. Jadi yang dibuang ke TPA itu hanya benar-benar residunya. Malah justru ini bisa menghasilkan duit. Ini udah langkah yang bagus ya dari betul. Cuma yang di Demak ini mungkin masih di awal. Jadi prosesnya itu baru di tahap sosialisasi dan sebagainya kayak gitu. Gitu sih Mas. Tapi karena di TPA juga di Demak itu TPA-nya minim. Gitu, di sana. Dan Jogja sama aja sebenarnya. Jogja sama aja sih sebenarnya. Jogja kan ini udah kayak udah overload TPA-nya. Udah banyak demo di sana juga. Tapi kayaknya ngomongin sampah ini menarik Mas. Iya, sebenarnya menarik. Jadi ngomongin sampah gitu. Kita jangan bocorkan banyak-banyak. Kita keep untuk episode selanjutnya. Siap. Jadi menarik ya kita ngomongin sampah itu ya. Ngomongin sampah di mana sampah itu yang menjadi momok atau kita nyebutnya itu masalah sosial sebenarnya. Sampah itu masalah sosial yang justru menjadi sumber pendapatan. Karena pasti semua orang itu memproduksi sampah. Termasuk nantilah. Nantilah. Ada saatnya nanti kita ngomongin sampah ya. Sampah. Mungkin cukup sekian di saat berita terakhir ya tadi ya, berita keempat. Mungkin kurang menarik, kurang lucu ya. Karena kita lemes. Kita lemes dari tadi, ada salah-salah ngomong, ya gitulah. Karena itu membuktikan bahwa kita puasa.
Ya, ada hubungannya Mas Doni. Kan lemas. Ya wes. Cukup sekian. Ini yang nutup siapa? Sudah cukup sekian podcast kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan sampai di detik ini. Karena dikit ternyata. Karena cuma 13% yang masih bertahan. Anda luar biasa. Anda luar biasa. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk kita berdua masih bersama kita di Sanggar Isine Direktur.